Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan video pesawat bomber Amerika mendarat di Timur Tengah. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Meski akan menyerang Iran, namun Amerika tetap membuka diplomasi dengan Iran. Sebelumnya, Trump telah memerintahkan militer Amerika Serikat baik darat, laut, dan udara untuk tetap bertahan di Timur Tengah sampai batas waktu yang tak ditentukan. Setelah kesepakatan damai gagal, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran akan mengalami hal tak menyenangkan. Trump juga memastikan Iran takkan memiliki senjata nuklir. Yeah, I don't want to comment on that, but it won't be pleasant for them. Let me put it that way. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. We've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly, very badly. What was the sticking point over? You said it was over nuclear. It was over nuclear, very similar. Yeah, very good. I guess you're listening. It's over the fact that they will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it. Pasca gagalnya proses perundingan gencatan senjata lanjutan dengan Iran, Amerika Serikat terus meningkatkan pergerakan militernya ke kawasan Timur Tengah. Berdasarkan data pelacakan penerbangan terbaru, sejumlah jet tempur dan pesawat serang telah tiba di kawasan Timur Tengah. Sekitar 2.000 personil dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat Amerika berpotensi dikerahkan dalam beberapa hari mendatang. Selain itu, ribuan pelaut dan marinir dilaporkan tengah menuju wilayah yang sama untuk memperkuat kesiapan militer Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat memerintahkan blokade Selat Hormuz setelah gagalnya negosiasi kedua negara di Islamabad. Perintah berlaku efektif segera. Memerintahkan Angkatan Laut Amerika untuk segera memblokade Selat Hormuz. Komando Pusat Militer Amerika CENTCOM menjelaskan blokade untuk kapal yang akan melintas masuk maupun keluar yang membayar tol ke Iran. Kebijakan ini berlaku mulai Senin pukul 10 waktu Washington. Garda Revolusi Iran merespon kapal militer yang mendekati Selat Hormuz akan dianggap melanggar gencatan senjata dan akan ditindak. Sesaat setelah Amerika mengumumkan akan blokade Selat Hormuz, harga minyak dunia dan minyak Brent melonjak. Harga minyak dunia kini sudah menyentuh $104 per barrel. Naiknya harga minyak dunia membuat khawatir akan dampak konflik yang berkepanjangan. Sementara itu, pemirsa, hubungan Inggris dan Amerika Serikat terus memanas setelah Inggris memastikan tidak ikut blokade Selat Hormuz. Inggris pun dengan tegas meminta Amerika untuk melibatkan Lebanon dalam perjanjian gencatan senjata. Let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President announced. Discriminate attack upon countries who never sought this conflict, the huge damage done across the Gulf to civilian infrastructure with civilian casualties is abhorrent. It has clearly shocked the region and all of us, and we must bear that in mind now as we lift our sights to the future. Because whilst the ceasefire between the US, Israel and Iran is undeniably welcome,
it is also highly fragile. The region remains on edge, and a lot of work is required to reopen the Strait of Hormuz, to de-escalate the situation, leading to a sustainable ceasefire. In pursuit of that goal, we call for Lebanon to be included urgently in the ceasefire. Diplomacy is the right path, and I welcome the talks taking place this week. Pemirsa, sebuah bangunan tempat tinggal di kota pesisir Naharia porak-poranda usai dihantam roket Hizbullah pada hari Senin. Akibat serangan ini, seorang wanita berusia 60-an mengalami luka ringan akibat ledakan dan pecahan kaca langsung dirawat. Sementara satu orang lainnya dirawat di lokasi karena mengalami kecemasan akut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyebutkan sekitar 7 roket ditembakkan ke arah kota. Sistem pertahanan udara berhasil mencegat 6 proyektil, namun 1 roket dilaporkan mengenai bangunan tempat tinggal. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas sejumlah serangan di wilayah Israel Utara. Sirine peringatan serangan udara berbunyi lebih dari 15 kali di seluruh wilayah tersebut. Israel kembali melancarkan serangannya ke Lebanon. Ledakan terjadi di wilayah Taipei. Serangan kembali terjadi di Lebanon Selatan. Militer Israel dilaporkan melancarkan serangan udara yang menghantam sejumlah bangunan yang tersisa di wilayah Taipei yang berbatasan dengan Israel. Ledakan besar dan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi sasaran. Serangan ini menambah panjang daftar eskalasi konflik di wilayah selatan Lebanon. Hingga kini Israel terus menyerang Lebanon. Israel menargetkan Lebanon bagian selatan, lokasi di mana tentara perdamaian berada. Dan untuk mengetahui situasi dan kondisi warga Indonesia di Lebanon, berikut percakapan kami dengan Robiah, warga negara Indonesia di Tripoli, Lebanon dalam program iNewsroom. Robiah berada di utara Lebanon, di mana alhamdulillah di sini situasi aman ya. Jadi di Lebanon ini ada beberapa tempat yang kena serangan, termasuk daerah selatan, yaitu berbatasan dengan Israel ya. Di situ ada UN yang dimana kita ketahui sendiri ada 3 pahlawan kita UNIFIL yang wafat, yang gugur di situ. Jadi kalau untuk di Lebanon sendiri, yang daerah kena serang yaitu Lebanon Selatan dan juga daerah Beirut, beberapa titik di Beirut termasuk ibu kotanya. Untuk serangan ada hari Rabu pada tanggal 8 ya, ada 8 titik Beirut yang kena serangan, yaitu Beirut Selatan yaitu Dohiyah Janubiyah namanya, dan juga Caira yaitu, dan Nabatiyah, dan ada juga di timur Sidon dan Baalbek, Hermel dan Alay. Gitu Mas. Oke. Mbak Robiah, kalau kondisi teman-teman warga negara ini? Israel menyerang markas tim Palang Merah Lebanon di kota Tyre. Akibatnya sejumlah ambulans milik Palang Merah rusak dan 1 orang tewas. Petugas medis berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Akibat serangan, seorang warga tewas saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Selain itu, sejumlah kendaraan termasuk ambulans milik penyelamat Palang Merah Lebanon rusak. Gelombang serangan Israel yang menyasar wilayah sipil, tenaga medis, serta infrastruktur dasar kembali memicu kritik tajam dari berbagai kalangan internasional. Sejumlah pihak menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.